Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Amma ba'du. Faqala ta'ala wa basyir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. DKM Mushola Baitur Rahim Bapak Haji Mustafa beserta jajarannya, Bapak Fauzan nggak hadir. Ya awalnya via beliau saya dapat informasi, kemudian dikuatkan oleh Bapak Abbas, Ketua Budiah Mushola Baitur Rahim, para asatid, imam kita Al-Mukarram Ustaz Muhammad Nasir, asatid yang lainnya, walaupun tidak saya sebutkan agar tidak mengurangi rasa hormat, rasa takdim dan rasa mahabbah saya. Kita yakin bahwa hadirnya para ustaz di majelis kuliah subuh kita hari ini akan menambah nilai keberkahan. Baik mulai qobliyah subuh kita tadi, kemudian disambung dengan salat fardu subuh berjamaah diimami oleh Ustaz Nasir, maupun kuliah subuh yang telah kita laksanakan pagi hari ini. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat, keberkahan, maghfirah, ridha, dan keluar dari Mushola Baitur Rahim kita bersih dari segala noda, dosa dan kesalahan kita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini Bapak Abbas dan Pak Fauzan tidak memberikan tema ya. Bahkan saya mau tanya lupa terus. Bebas ya. Dan kebetulan hari ini kita berada di penghujung bulan Rajab 1442 Hijriah, tanggal 30 hari ini. Besok atau malam nanti sudah masuk bulan Sya'ban. Jadi maghrib begitu terbenam matahari beralihlah dari Rajab ke Sya'ban 1442 Hijriah. Kurang lebih 29 atau 30 hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ketiga bulan ini Rasul pernah menyebutkan dalam satu rangkaian. Beliau menyatakan inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Sesungguhnya Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku kata Rasul, dan Ramadan adalah bulan bagi umatku. Jadi kita hamba Allah mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdikan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat mestinya kita isi hidup kita ini dengan rangkaian-rangkaian ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, jihad dan lain sebagainya.
dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri pun kita kemas agar punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah ikrar kita ketika kita baca iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki itu my sacrifice, pelayanan kita sebagai hamba, my activity, aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Wa mahyaya, my living, hidup kita seutuhnya ini. Ya tentu hitungannya sedang kita mukallaf, ya mulai balik, nah itu ada kewajiban, namanya mukallaf. Ada perintah, ada larangan, ada hal-hal yang terpuji, ada hal-hal yang tercela. Nah, kita mesti tahu itu. Maka kita ikrarkan wa mahyaya, hidupku seutuhnya ini, dari kita mulai balik sampai kita wafat. Wa mamati, and my dying, mati kita nanti setelah terpisahnya ruh dari jasad, semuanya kita ikrarkan lillahi rabbil alamin, for Allah, the Lord of the world. Jadi setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Jadi kita nggak usah menghitung per tahunnya. Wah, bentar lagi Ramadan, kita ibadah Ramadan tahun ini. Ya siapa tahu belum sampai Ramadan umur kita sampai. Karena itu tahun adalah kumpulan dari bulan. Bulan merupakan kumpulan dari minggu. Minggu kumpulan dari hari. Hari kumpulan dari jam. Jam kumpulan dari menit. Menit kumpulan dari detik. Jadi target kita jangan tahun, tapi detik yang kita lalui ini isi agar bernilai ibadah. Ya bisa saja kita punya niat, nanti Ramadan saya akan taraweh, mudah-mudahan tidak seperti tahun lalu. Tahun lalu kan ya sepi masjid musola itu, ada taraweh di rumah. Walaupun ada satu dua yang melaksanakan juga di masjid, tapi tidak seperti tahun-tahun yang sudah. Ada hikmahnya juga di sana. Teman saya yang nggak biasa imam, karena di masjid di perumahan itu ketat, nggak boleh tarawih di rumah dia. Nggak biasa imam, udah dia ngapalin surah-surah pendek untuk siap jadi imam salat tarawih. Ya kalau dadakan kan nggak bisa. Kalau Ustaz Nasir hafalannya udah banyak, ya. Begitu dia awalnya dia baca langsung nyambung. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma anfaqtum min syai'in fa innallaha bihi alim. Terus. Ya kalau dadakan kan nggak bisa. Ya. Waktu udah tinggal 3 hari. Kata teman saya, gimana ya? Waktu dulu zaman kita ngaji dia rada malas. Sholat juga di rumah, dia jadi imam, anak istrinya jadi makmum. Daripada repot, tarawih 8 rakaat, 11 sama witir, semuanya isinya puluh terus. Al-Ikhlas. Ya, jadi banyak imam-imam dadakan tahun kemarin. Dan sekarang kita boleh punya niat. Ya, doa yang sering kita baca, yang tadi dibaca oleh imam kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, anugerahkan keberkahan kepada kami di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami bertemu dengan Ramadan. Itu kan pengharapan kita. Bisa jadi Ramadan belum datang, kita sudah meninggal dunia. Karena itu untuk ibadah nggak harus menunggu datangnya Ramadan. Tiap detik yang kita lalui kita isi dengan hal-hal yang bernilai ibadah. Ya bahkan orang-orang yang beriman belum melaksanakan ibadahnya, baru niatnya saja sudah ibadah nilainya. Maka ada istilah niatul mukmin khairun min
amalihi. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Niatnya udah mantap, mau hadir ke majelis taklim, hujan deras, payung nggak ada, kan nggak berangkat. Tapi niatnya dapat nggak? Dapat. Karena halangan nggak bisa kita hindari. Ada juga payung kita berangkat, banjir di sini, nggak bisa taklim. Jadi niatul mukmin khairun min amali. Itu kan doa tadi, niat kita. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Allah berikan keberkahan. Alhamdulillah, sampai akhir bulan Rajab kita sehat, kita afiat, bisa duduk di sini bersama-sama melaksanakan rangkaian ibadah. Besok masuk bulan Syaban, insya Allah kita sehat. 1 bulan full ketemu dengan bulan suci Ramadan. Kita punya niat untuk mengisinya dengan rangkaian-rangkaian ibadah. Tapi saya tekankan tadi, jangan terpaku hanya pada Ramadan saja. Setiap detik kita isi dengan rangkaian ibadah. Kalau dari sekarang kita niat untuk mengisi rangkaian ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal, tahu-tahu di bulan Ramadan kita nggak ada umur, ya kan sekarang kita udah senang. Rasul menyatakan, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran wa fi ba'd riwayat minan niran. Siapa yang merasa gembira saja dengan akan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan oleh Allah jasadnya disentuh oleh api neraka. Ekspresi kegembiraan itu dari saat ini diajarkan oleh Rasul, oleh ulama kita, dengan cara membersihkan diri di bulan Rajab dengan banyak istighfar. Syahrul Rajab di tathhiril jasad. Bulan Rajab itu bulan untuk membersihkan diri kita dari segala noda, dosa, kesalahan, ya, terutama yang sifatnya hablum minallah, kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada di antara kita yang enggak punya dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia punya dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang mau tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara semua manusia punya dosa, di situ ada istisna, kecuali Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak punya dosa. Agama menyebutnya maksum. Nabi kita ini orang yang terhindar dari segala kekhilafan, kesalahan, noda, kekeliruan. Kalaupun ada dosa Nabi kita, Allah sudah berikan jaminan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang telah lalu, wahai kekasihku Muhammad, atau dosamu yang akan datang kalau memang ada, sudah aku berikan ampunan. Tuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita itu nggak punya dosa, ya. Agama menyebutnya maksum, terhindar dari noda, dosa dan kesalahan. Kita sebaliknya mesum, tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya khilaf. Maka kalau kita berbuat salah sekali, manusiawi, khilaf, manusiawi. Tapi kalau salah terus, khilaf terus, nggak benar-benar, bukan manusia namanya. Ada kesempatan masuk bulan Rajab, banyak istighfar. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, kalau kita selalu beristighfar mohon ampun kepada Allah, Rasul pernah menyatakan, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang tobat dari dosanya, tobatnya diterima, dosanya diampuni di sisi Allah, seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ini kan sebulan penuh bulan Rajab kita isi dengan paling tidak Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni bagiku segala dosa, berikan rahmatmu kepadaku, terima tobatku ya Allah. Itu sebulan. Pagi 70, sore 70, kan anjurannya begini, ya. Baru sholat maghrib 70 kali, habis sholat subuh 70 kali. Kalau tiap hari kita selalu beristighfar, mohon rahmat, mohon tobat kita diterima,
kita yakin tobat kita diterima, dosa-dosa kita diampuni. Dan kalau itu sudah Allah berikan kepada kita, di sisi Allah kita seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Sebab manusia nggak ada yang nggak pernah berbuat dosa. Kalau nggak dosa besar, dosa kecil pasti. Kadang-kadang kita nggak sadar, ya. Mata kita lihat sesuatu yang kurang baik, di mulut nggak keluar, tapi di hati. Nenek-nenek tua benar itu. Tahu nenek-nenek tua di hati. Kadang-kadang ada orang gemuk pakai pakaiannya ketat, ada orang kurus pakaiannya gombrong. Ya kita bilang mestinya yang gombrong buat yang gemuk, yang ketat buat yang kurus. Di hati itu kan dosa juga ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah ketika di jalan melihat kayak tadi ada wanita gemuk pakaiannya ketat. Cuman ketatnya orang sana nggak kayak di sini. Kalau di sini ketatnya emang ketat bener, jadi kayak murah sudah. Kan zaman terbalik sekarang ya. Dulu ada kakak beli baju, lama-lama kan kekecilan turun ke adiknya, sedang. Sekarang adiknya beli baju ya pakai kakaknya, kan kekecilan. Zaman terbalik sekarang. Ya, dulu Nabi Yusuf di penjara 9 tahun, keluar dari penjara jadi menteri bagian pangan. Sekarang dilantik jadi menteri. Tahu-tahu kena kasus masuk penjara. Kembali zaman kita sekarang. Dia ada wanita, ini mestinya badannya pakaiannya gombrong, cuma agak lepas. Ini orangnya kurus pakaiannya kelebihan. Dalam hati doang itu, tidak diucapkan. Nah, Rasul tahu apa yang ada dalam perasaan, ya bukan hati, dalam perasaan Aisyah, karena lihat terus walaupun nggak ucapin. Akhirnya sampai di rumah Rasulullah ambil semacam wadah, ya baskomlah ember. Kata Rasulullah, ya Umairah, wahai istriku Aisyah, coba kau keluarkan apa yang ada di mulutmu. Begitu dikeluarkan bukan ludah yang keluar, darah kotor. Ya Rasulullah, kok kenapa darah kotor? Karena perasaanmu sudah nggak baik, nggak bagus. Itu namanya suuzon. Ya suuzon. Alhamdulillah. Tidak berdaging. Yang dimuliakan oleh Allah itu baru yang terbersih dalam perasaan. Apalagi yang terucap oleh lidah. Ya kadang-kadang kita lidah seucap-ucapnya. Atau mata kita melihat sesuatu, kalau yang sifatnya Allah terbuka, saya kira nggak ada yang nggak suka. Ya kalau kelihatan sekali kan nggak masalah, tapi kalau ngeliatin, nah itu yang dosa. Bapak kita lagi kelihatan, nah itu nggak masalah. Tapi kalau kita ngeliatin lagi, nah itu yang dosa. Kita kan nggak betah kalau cuma sekedar kelihatan, penasaran. Ya. Ya, Rasulullah pernah pesan sama Imam Ali bin Abi Thalib. Waktu itu Rasul sedang jalan di gurun pasir, ada wanita lagi jalan, angin pada pasir bertiup, abaya yang orang sana pakaiannya, pakaian panjang, rupanya anginnya begitu keras, kesingkap betisnya dikit. Imam Ali lihat sekali, ya begitu kelihatan sekali, tengok lagi pengen 2 kali, ditahan palanya oleh Rasul. Rasul mengatakan, ya Ali, la tatbi'in nadratan nadratan, fa inna nadratal ula laka wa thaniyah alaika. Hei Ali, jangan kau ikuti pandanganmu yang pertama pada pandangan berikutnya. Kalau yang pertama kamu nggak sengaja, itu rezeki lomplok ya. Tapi kalau ikutin lagi dengan pandangan berikutnya, nah itu azab udah itu. Iya, saya juga menonton. Kita naik angkot, kan di depan kita kadang-kadang ibu-ibu nggak sengaja kelihatan Menteri Dalam Negeri ya kan. Nah kita nggak sekali lihat, tapi kita hafal warnanya, ya motifnya apa. Nah kadang-kadang sekarang anak kita itu pakai rok pendek, naik angkot di depan kita, pahanya kelihatan putih. Kita lihatin, ya kita nggak lihat lupa, kita lihat dosa. Dia juga mau, kita lihatin, ditarik roknya, pahanya tutup, pusatnya nongol, kan lebih parah lagi.
Ini dosa-dosa yang semacam ini yang kadang-kadang kita. Nah, karena itu dalam hidup ini Allah berikan penghapus dosa. Ada penghapus dosa harian, ada penghapus dosa mingguan, ada penghapus dosa tahunan. Penghapus dosa harian, Rasul menyatakan minas sholati ila sholati kafaratun lima bainihima. Dari satu sholat ke sholat yang lain itu akan menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Yang dimaksud minas sobair, dosa kecil ya, kayak tadi itu mata kita melihat itu dosa kecil, atau kita punya suuzon sama orang lain belum terucap, itu termasuk minas sobair. Caranya bagaimana? Kita sholat subuh tadi berjamaah, itu dosa kita yang tadi malam yang kita lakukan gugur, habis sudah semua ya. Lagi sholatnya berjamaah, imamnya Ustaz Nasir, gugur dosa kita semua. Apalagi ada kuliah subuh begini, gugur dosa kita. Keluar dari musola, ada ibu-ibu mau senang pakai pakaiannya ketat, nah maka berbuat dosa lagi. Ya, belum lagi di pasar melihat hal-hal yang lain, dosa lagi kita lakukan. Mulut, mata, hidung, telinga, anggota-anggota kita yang lain tanpa kita sadari. Masuk waktu zuhur, kita wudhu, kita sholat zuhur, dosa kita dari subuh ke zuhur gugur. Habis sholat zuhur, dosa lagi. Masuk asar, dosa kita dari zuhur ke asar gugur. Begitulah kata Rasul, fungsi sholat yang 5 waktu seperti sungai yang airnya begitu jernih ada di depan pintu rumah kita, yang kita sehari semalam mandi 5 kali. Apakah masih ada kotoran yang nempel dalam diri kita, pada tubuh kita? Jadi sholat itu penghapus dosa harian, tapi minas sobair, dosa-dosa kecil ya. Dan dosa kecil yang kita anggap enteng. La sobair ma'al istimrar, tidak ada istilah dosa kecil kalau kita lakukan terus-menerus. Lama-lama jadi banyak, jadi besar. Wala kabair ma'al istighfar, dan gak ada istilah dosa besar kalau kita selalu menempatnya dengan obat istighfar. Ini bulan Rajab sebulan penuh kita istighfar. Apalagi kalau kita baca Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terjemahannya kan punya Android semua kan, nanti dikali klik Sayyidul Istighfar, klik ada terjemahannya di sini. Kalau kita udah terjemahan di sini waktunya habis ya. Paling kurang kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Tuh. Ada juga penghapus dosa mingguan Allah sediakan buat kita. Minal jumu'ati ilal jumu'ati kafaratun lima bainihima liman ijtanabal kabair. Dari satu Jumat ke Jumat yang lain, seminggu setelahnya itu akan menggugurkan dosa-dosa kita selama 6 hari, 7 hari ya. Jumat ke Jumat kan 8 hari. Jadi dari mulai Sabtu sampai ketemu Kamis sore itu sampai malam Jumat mungkin ya, 7 hari. Masuk Jumat kita ke masjid melaksanakan ritual ibadah sholat Jumat, dosa-dosa kita 1 minggu gugur selama kita dapat menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Dosa yang paling besar ya syirik. Itu penghapus dosa mingguan. Ada penghapus dosa tahunan. Nah, kalau ini nggak ada dosa kecil, dosa besar termasuk Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainihima. Dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain akan menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. 11 bulan kan dosa kita banyak, mungkin bukan yang kecil, yang gede bukan kita lakukan. Masuk Ramadan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Ramadan bentar lagi akan datang. Cuma kan nggak ada jaminan umur kita sampai di bulan Ramadan. Maka dengan membersihkan diri kita dari segala noda dosa dan kesalahan, dengan memperbanyak istighfar di bulan Rajab, insyaallah ini merupakan satu bentuk ekspresi bahwa kita siap menghadapi Ramadan. Litathiril jasad, tubuh kita bersihkan. Masuk Sya'ban, litathiril qalbi,
Sya'ban ini bulan untuk membersihkan hati. Hati kita kadang-kadang kotor, hati kita kadang-kadang banyak penyakitnya, ya. Sum'ah yang kadang-kadang kita gak sadar. Apa sum'ah itu? Kalau kita berbuat baik, pengen dengar komentar orang. Umpama kita punya grup, kita komen di grup, wow, nggak ada yang respon, kayaknya nggak ada yang respon. Nah, itu pengen didengar orang, pengen ada yang respon, apalagi ada yang komen balik, wah itu sum'ah. Mestinya direspon atau tidak, kalau memang niat kita baik, geser aja kan. Ya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau ada yang jawab ya? Enggak ya. Terus kita tebarkan salam. Jangan sampai kita bilang, kok saya ngucapin salam, nggak ada yang jawab. Begitu ada yang jawab, terima kasih atas jawaban salamnya. Itu termasuk bagian dari sum'ah. Yang penting kita sebarkan salam pada orang yang kita kenal, pada orang yang tidak kita kenal. Kalau kita yakin dia muslim, sebarkan salam. Ya baik secara langsung seperti ini atau di grup juga. Udah pagi-pagi, jangan geser-geser yang lain, ucapan salam aja udah. Mereka mau jawab, mau enggak, yang penting kita sudah menebarkan salam. Siapa tahu coba dibaca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak di-share. Itu kadang-kadang kita penasaran, marah kita. Gimana sih ini grup saya ucapin salam nggak ada yang jawab? Nah, itu bagian dari sum'ah. Ya. Atau dia lagi ngomong nggak ada yang dengar. Dia bilang, dengerin, saya ngomong nih, ini baik nih, ini kayak itu sum'ah. Kadang-kadang kita nggak sadar, itu penyakit hati. Kalau sudah sum'ah, nanti berkembang menjadi ujub, merasa dirinya lebih dari yang lain, lebih pandai, lebih baik, lebih kaya, lebih dermawan, lebih segala-galanya. Jadi dia memandang orang lain kecil, itu ujub namanya. Ya, di Jakarta ada gedung sampai 50 lantai. Orang yang ujub itu seperti orang yang naik ke lantai 50. Mau naik ke gunung, usia kita udah jauh deh ya. Udah naik lantai 50 kan pakai lift enak. Wah, kita keluar, lihat dari lantai 50, rumah kayak korek api, mobil kayak main-mainan, orang jalan kayak kentul korek, merasa diri kita paling besar karena ada di tempat yang paling tinggi. Kita gak sadar kalau orang dari bawah melihat kita juga kecil. Ya kadang-kadang orang beli, dia punya pangkat, jabatan, kedudukan tinggi, punya wewenang, punya kekuasaan, memandang orang lain kecil. Dia yang paling berkuasa. Padahal orang lain juga melihat dia kecil. Itu ujub namanya. Ujub. Bahkan heran terhadap diri kita sendiri itu udah ujub. Ya, ijabul mar'i binafsi. Seorang heran terhadap dirinya sendiri. Waktu kita zaman kuliah, perasaan saya nggak belajar ya, tapi bisa lulus, nilai saya baik. Nah itu hebat saya. Oh, nggak belajar aja nilai saya A. Bagaimana saya belajar? Nah ini ujub termasuk itu. Mestinya kan alhamdulillah, ya Allah, rupanya ilmu ini kau berikan kepada saya. Saya pernah pelajari, ya cuma lama saya nggak ulang-ulang, tapi ketika ulangan keluar saya bisa jawab alhamdulillah. Jangan sampai cerita saya nggak belajar loh, saya nggak baca loh, tapi saya bisa dapat nilai A. Nah itu jangan. Ijabul mar'i binafsi. Seseorang merasa heran terhadap dirinya sendiri, bagian dari ujub. Nah kalau sudah ujub nanti timbulnya takabur. Oh, kalau udah takabur, sifat yang Allah paling benci. Dalam tafsir Al-Maraghi, ya kalau Al-Maraghinya kita sulit baca, barangkali saya kira tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka itu uraian dari tafsir Al-Maraghi. Diceritakan bahwa sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, itu iblis bersama malaikat sudah tinggal di surga selama 8.000 tahun. 8.000 tahun kan nggak sebentar. 8.000 tahun tasbih, tahmid, sujud kepada Allah di dalam surga bersama dengan para malaikat. Allah ciptakan Nabi Adam. Allah berikan kemuliaan-kemuliaan, ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha,
ada itu. Allah ajarkan Nabi Adam ilmu nama-nama seluruhnya. Jadi kalau kita tahu ini namanya handphone, yang ajarin siapa? Nabi Adam. Kita tahu ini namanya mic, Nabi Adam yang ajar. Itu mobil, itu motor, ya mungkin ini kipas angin. Kita pikir siapa nih? Ini penemunya mungkin si Ano. Lampu, lampu ya. Yang bukan kan Thomas Alva Edison, itu penemunya. Yang ngasih tahu itu lampu, Nabi Adam. Siapa yang ngajarin? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama seluruhnya. Dari makhluk yang kecil yang namanya corona, itu Nabi Adam sudah kasih tahu. Cuman sekarang baru ditemuin. Ya, ada setahun nih. Kemarin ulang tahun. Ucapin ulang tahun nggak? Mudah-mudahan nggak panjang umur ya. Ulang tahun yang pertama dan yang terakhir. Ini corona, ini virus SARS, ini virus apa lagi? Mars, apa lagi? MERS ya Pak? Ebola, segala macam. Siapa yang ajarkan? Nabi Adam. Nabi Adam cuma penemunya, ya anak cucunya. Segala macam jenis pohon pisang, pohon durian, pohon mangga, siapa yang masih tahu? Nabi Adam alaihi salam. Maka Allah berikan kelebihan kepada Nabi Adam. Allah tidak berikan itu kepada para malaikat dan kepada jin, nggak diberikan. Maka begitu Nabi Adam diciptakan, Allah proklamirkan kehadiran Nabi Adam dengan menyatakan wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman di hadapan para malaikat, disebutnya di situ kan, tapi yang disebut malaikat makhluk-makhluk lain termasuk. Di situ ada bangsa jin, ada hewan-hewan, semuanya sudah ada. Disebut cuma malaikat, ya. Ini kalau kita belajar usul fikih, namanya min itnaqil juz wa iradatil kull. Disebutnya sebagian, tapi maksudnya keseluruhan. Ya maaf, umpama Ustaz Nasir lama nggak hadir di sini, umpama, yang entah halangan apa. Tahu-tahu kita bilang Ustaz Nasir kemana ya? Udah lama nggak kelihatan batang hidungnya. Kita sebut cuma batang hidung, tapi maksud kita semua. Masa batang hidungnya doang nongol? Kira-kira begitu. Ya, yang Allah sebut cuma malaikat, tapi yang dimaksud seluruh makhluk yang ada di situ. Sama seperti Allah menyatakan, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Allah diharapkan untukmu, hai orang-orang yang beriman, pertama al-maitatu, bangkai. Semua bangkai haram kecuali dua, as-samaku wal jaradu. Pertama ikan, kedua belalang. Ikan itu walaupun udah jadi bangkai halal. Ikan asin ya udah seminggu, bahkan udah sebulan mungkin kayak cuek, ya halal. Jadi ikan itu binatang yang pantas dibawa mati. Ya, kalau ditanya ada nggak binatang yang pantas dibawa mati? Ada. Apa? Ikan. Bantu ikan bawa dibawa mati. Kalau dibawa hidup nembak ya. Kalau tongkol gede dibawa hidup nembak. Jadi ikannya binatang yang pantas dibawa mati. Itu halal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ini. Lalat halal. Kalau kita lewat alas obat, itu kan ada ditawarkan udah tusuk-tusuk pakai lidi kan. Ada yang udah matang, ada yang masih baru dikeringin nanti makanannya di rumah. Walaupun sudah jadi bangkai halal. Wadamu darah, semua darah haram kecuali dua, al-kibadu wattihal. Pertama hati, ya hati. Kalau kita punya hati yang gak kelihatan, kalau hati yang kelihatan benda merah kecoklat-coklatan itu bahan dasarnya darah, kata Rasul. Yang kedua wattihal, limpa, itu halal. Selebihnya haram. Walaupun dikakui, dikasih jeruk nipis jadi manis, itu haram. Haram. Kalau hati sama limpa boleh. Walahmul khinzir, dan daging babi. Allah sebut di sana dagingnya dua, tapi maksudnya keseluruhan. Ya, dulu pernah sampai Bandung ajarannya itu ada namanya Syekh Daud Zohiri. Panggilnya Syekh lagi, Daud Zohiri.
Imam Daud, tapi dia menafsirkan Al-Quran ya Allah kita saja. Di sana dipaparkan itu, lihat, yang Allah haramkan bagi kita cuma daging babi, berarti lemaknya halal, tulangnya halal. Ya. Nah itu masuk ke dalam usul kita itu mikit natil juz wa iradatil kul, disebutnya sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Begitu Allah perintahkan kepada seluruh makhluk. Yang disebut memang malaikat, tapi yang dimaksud adalah seluruh makhluk yang ada di sana. Sujud kepada Nabi Adam, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis itu bukan sosok tapi istilah. Sosoknya namanya Azazil. Dia raja dari bangsa jin. Ya kalau rajanya nggak mau sujud, anak buahnya ikut. Ya. Jadi kalau kita umpamanya akrab sama Azazil ini, ada anak atau tetangga lagi kesurupan, kemasukan jin, kita panggilnya Azazil, datang nih, anak buah ini, ganggu tetangga saya, datang Azazil, kabur dia. Men kita nggak akrab sama Azazil kan? Ini Azazil bangsa jin yang membangkang perintah Allah, maka Allah sebut iblis. Yusama iblis li'annahu ublisa min rahmatillah. Disebut iblis karena dia terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun yang terusir dari rahmat Allah namanya iblis. Jadi iblis itu bukan sosoknya tapi sebutan. Kita ada pengajian, ceramah, tausiah, di sana dia minum-minuman keras, terusir dari rahmat Allah, iblis. Jadi kalau iblis minggir, sana kamu, jangan marah. Karena iblis itu perbuatannya, ya, bukan sosoknya. Kalau sosoknya minal jinnati wan nas, ada kalanya dari bangsa jin kayak Azazil, wan nas, ada kalanya dari manusia. Ya Namrud iblis itu, Fir'aun iblis, orang-orang yang mereka terusir dari rahmat kasih sayang Allah disebut iblis. Akhirnya Allah sebut, hei iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Ini kan perintahku. Bukan Azazil lagi dipanggil, tapi iblis. Dia tepuk dada, cokak aku sombong. Dia bilang, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya kan lebih baik dari Adam. Kau ciptakan saya dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih mulia dari tanah. Masa api harus sujud sama tanah? Nggak mau ah, gengsi. Allah murka, iblis, kamu sombong. Ini surga bukan tempat makhluk yang sombong. Keluar dari surga. Iblis 8.000 tahun tinggal di dalam surga bersama dengan para malaikat, cuma gara-gara sombong, merasa lebih baik dari Adam, diusir dari surga. Jadi kira-kira aja kita yang masih ada di dunia nih, pengen coba-coba sombong, kata Allah keluar dari dunia. Kemana? Oh, kober, masih banyak kosong. Ya. Taman-taman makam masih banyak. Ya walaupun udah penuh dengan COVID, tapi masih banyak. Jadi kalau kita sombong, Allah bilang keluar dari dunia. Ya, keluar dari dunia, yang meninggal dunia artinya. Iblis sombong, terusir dari rahmat Allah dan dibalik oleh Allah. Iblis dari api, Adam dari tanah. Kata iblis, api lebih baik dari tanah. Maka kata Rasul, man takabbara wa ta'ahullah. Siapa yang menyombongkan diri, membesarkan diri, akan direndahkan martabatnya oleh Allah. Wa man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadu, rendah hati, rendah diri di hadapan Allah, akan diangkat derajatnya. Buktinya, iblis merasa lebih tinggi dari Adam. Api lebih mulia dari tanah. Dibalik oleh Allah, sekarang tanah lebih mulia dari api. Setidaknya meter berapa duit udah tanah? Sejutaan deh, 3 juta per meter. Padahal dulu bagi buang anak ini, ya, tahun 80-an, tahun 90-an kita buru-buru mau tinggal di sini. Ya, Masya Allah. Sekarang 3 juta per meter. Api siapa yang mau bayar semeter? Ya, maka yang sombong direndahkan martabatnya oleh Allah, yang tawadhu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun yang sombong, takabur, ujung-ujungnya akan hancur. Namrud mentak Nabi Ibrahim alaihi salam, hancur. Cuma nyamuk masuk lewat lubang hidungnya, bersarang di otak, digerogotin otak, sakit bulu balaknya, diminta sepatunya buat getok-getok, nendang-nendangin kepalanya.
Lama-lama begitu sakit ditendang-tendangin. Tuh raja yang mestinya dipuja-puja ditenang-tenangin pakai sepatu berlubang atas permintaan dia sendiri. Sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan ulu barangnya. Lama-lama kan kepalanya nggak kuat, pecah. Begitu pecah, nyamuknya keluar. Kata nyamuk, bye-bye. Namrud yang ngaku Tuhan, kalah itu terus. Hanya dengan seekor nyamuk. Fir'aun sombong, mengejar-ngejar Nabi Musa. Jadi secara fisik Nabi Musa kalah waktu perang sama Fir'aun. Dikejar-kejar Nabi Musa dengan pasukannya, kaumnya Bani Israel, ada 12 kelompok. Kalau sekarang 12 kelompok barangkali ya. Fir'aun dengan berubah tentara yang lebih kuat, lebih banyak, mengejar-kejar Nabi Musa sampai di tepian lautan Merah. Itu kaumnya udah putus asa. Udah Musa, kita nyerah aja, udah nyerah aja, udah gak akan bisa kita melawan Fir'aun. Dia orang kuat, orang gagah. Tapi Nabi Musa mengatakan enggak, ya, apa namanya? Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Inna Rabbi sayahdi, sesungguhnya aku punya Allah Tuhan, sayahdi, dia akan memberikan petunjuk kepada saya. Bagaimana artinya? Kalau berhadapan sama Fir'aun jelas kalah. Akhirnya lautan merah yang terbentang, yang menurut Fir'aun dengan bala tentara udah gak bisa lari kemana-mana. Allah perintahkan, ya Musa, idrib bi'asokal bahar. Hei Musa, ketukkan tongkatmu ke lautan merah. Diketukkan tongkat ke lautan merah terbelah dua. Bukan lautan lagi, tapi jalan tol 12 jalur. Karena 12 peloton kan, jadi satu motor satu jalur. Saya bilang jalan tol karena bebas hambatan. Ya, udah, ayo jalan. Fir'aun dah langsung kejar. Dia balik arah, dia pidato di depan rakyatnya. Hei rakyat terus kalian, bangsa penduduk Mesir, ulu barangku sekalian. Lihat, dengan kekuasaan itu, lautan merah aku sulap bisa menjadi jalan raya. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling mulia, yang paling tinggi. Sembah aku. Dan panjang lebar pidato. Nabi Musa udah di tengah. Ayo kita kejar Musa. Mau kemana lagi dia? Kejar Fir'aun di tengah, Nabi Musa udah di ujung. Allah perintahkan, ayo Musa ketukkan kembali tongkatmu. Begitu diketuk jadi lautan merah lagi. Ya, Nabi Musa dengan pengikutnya selamat, Fir'aun dengan bala tentaranya tenggelam. Kesombongannya. Pada akhirnya dia bilang, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Engkau ya Allah, Tuhannya Musa, Tuhannya Harun. Roh udah sampai di kerongkongan, udah gak akan bisa diterima tobatnya. Kalau tadi ya, sebelum dia nyebrang, sebelum dia tenggelam, dia mengakui Allah sebagai Tuhan, mau diterima tobatnya. Tapi udah sampai di kerongkongan. Ya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah selalu menerima taubat hambanya sebelum rohnya sampai di kerongkongan. Kalau roh sudah sampai di tenggorokan, udah gak bisa. Kenapa? Karena udah lihat. Dia udah lihat malaikat Israel yang mau nyambut nyawanya. Dia udah melihat siksaan-siksaan yang bakal dihadapi. Kalau dia orang jahat, kalau dia orang baik, udah lihat bidadari, lihat surga segala macam. Ya, malaikat Israel datang dengan penuh senyum. Dia lihat, idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Apabila ruhmu sudah sampai di tenggorokan, di kerongkongan, saat itu Allah perlihatkan semua perbuatan kita dari zaman kita muda sampai usia kita sekarang. Malaikat Israel datang kepada kita. Kalau kita orang baik dengan senyum sopan santun, kalau kita orang jahat dengan wajah yang menyeramkan. Tempat-tempat tinggal kita kemana, nanti kita bakal pulang kemana. Ya, wa antum hina idzin tanzurun. Rupanya Fir'aun dikasih lihat oleh Allah bakal disiksa di neraka nanti. Ya, temannya Namrud, orang-orang yang sombong. Maka amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ya Allah, sekarang saya beriman kepada Engkau ya Allah. Engkau Tuhannya Musa, Tuhannya Harun, Tuhan saya juga ya Allah. Allah kirim malaikat Israel, nehi. Dan ada lagi kesempatan buat tobat. Udah, roh kamu udah sampai di kerongkongan, tenggelam di lautan merah. Sebagai bukti bahwa Fir'aun pernah tenggelam di lautan merah, Allah abadikan jasadnya. Ya.
Ada dalam Al-Quran itu. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Pada hari ini, hai Fir'aun, dengan kesombonganmu aku akan abadikan badanmu, jasadmu, litakuna liman khalfaka ayat, untuk menjadi tanda-tanda kekuasaanku bagi orang-orang yang akan lahir setelahmu nanti. Jadi kita bisa menyaksikan jasadnya Fir'aun yang sedang terbujur di Mesir, ya, dekat piramida, bangga besar, tapi nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sombong, hancur. Amerika sombong, akan hancur. Rusia bersombong, hancur. Yang bikin Titanic itu kan pernah bilang, ini kapal Titanic udah nggak ada duanya, udah semua batu-batu nabrak dia, hancur. Batu-batu, topat, badai, nggak ada yang bisa mengalahkan Titanic. Akhirnya cuma nabrak gunung es, karet, ya, kesombongan, hancur. Rusia pernah bikin Sukhoi, Superjet 100 sebenarnya, ya, kecepatannya 80 km per detik, 1 detik 80 kilo, Masya Allah. Itu yang menjadi awaknya yang bakal beli dia dengan kesombongan pilotnya. Wah, liuk kecepatan tinggi, hebat pesawat, nggak ada duanya ini. Masuk Indonesia lewat Bogor, kaget melihat salak segede gunung ditabrak. Ya suka yang begitu hebat, hancurnya gara-gara nabrak salak segede gunung. Masya Allah, gunung salak. Jadi siapapun yang sombong akan hancur. Ya karena itu penyakit-penyakit hati mulai dari sum'ah, ujub, takabur ini di bulan Sya'ban ini kita hilangkan. Ya, banyak tasbih, banyak bersolawat, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Kan bulannya Nabi Muhammad ini, jalin silaturahmi, ya walaupun tidak bersalaman, tidak saling mengunjungi, dengan meminta maaf lewat medsos juga, ya, kalau memang tulus kita minta maaf. Malah lewat medsos antara kita sama dia aja yang tahu kan, asal nggak di-share ke grup aja, ya. Assalamualaikum Pak Abbas, mohon maaf saya pernah ngatain Pak Abbas begini segala macam. Pak Abbas di-share ke grup, wah kacau kan, ya. Ya kalau urusan berdua itu dengan Japri udah berdua aja. Ya mohon maaf, saya juga manusia biasa, ya mungkin dosa saya lebih banyak dari kamu. Boleh silaturahmi. Baiknya memang langsung saling bersalaman, musafaha kan. Martakal muslimani ayatasofahani, tidak bertemu dua orang muslim lalu keduanya bermusafahah, bersalaman. Illa ghafarallahu dzunubahuma hatta yatafarraqu, kecuali Allah ampuni segala dosa-dosa keduanya sampai keduanya melepaskan tangan saudaranya. Ya mungkin situasi masih begini kita ngeri juga salaman, ya. Ya tapi alhamdulillah dengan husnuzon billah, husnuzon bi ibadillah, kalau kita masuk masjid, masuk mushola kan udah wudu, udah segala macam, ya kita bersalaman, bersih udah gitu, ya. Yang di pasar aja kadang-kadang mandi belum, ya kadang-kadang habis pipis buru-buru nggak sempat cebok, pada matanya masih pada merah, masih pada belekan, nggak takut mereka di pasar. Apalagi kita masuk masjid udah ada hand sanitizer, ya, tangan udah, apalagi pakai masker, ya kita yakin bahwa kita ini sudah bersih kalau masuk sini secara zahir, ya insya Allah hati kita juga bersih, suci. Nah kalau zahir ya kita sudah bersih dengan banyak istighfar, badan kita sudah dosa kita diampuni, hati kita bersihkan di bulan Sya'ban. Jangan menjauhkan dari kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati, ya kotoran-kotoran kayak tadi, perasaan-perasaan yang tidak baik, suuzon, datang panasnya ke sini nggak pakai kopiah, umpamanya, ya kita husnuzon aja, mungkin ketinggalan. Jangan bilang, panasnya bertingkah, masuk musola nggak pakai kopiah, ya kan? Kalau kita begitu perasaannya, wah action kali dia itu. Nah itu udah perasaannya nggak baik, itu kotoran yang ada di hati tuh, ya. Baiknya kita tanya, nah, kopiahnya tinggal, masya Allah masih di motor, kalau ya kan balik lagi ngambil. Ini kadang-kadang kita bisa melihat, waduh, Pak Abbas masuk musola nggak pakai kopiah, mau gaya baru kali dia. Nah,
Atau dia masuk musola sholat zuhur pakai levis, bagus pakai levis musola, padahal dia mungkin dari mana kan masuk waktu zuhur dia ke musola sholat berjamaah. Jadi kita jangan suudzon, itu penyakit kotoran-kotoran yang ada dalam hati. Di bulan Sya'ban baiknya kita bersihkan, kita kikis. Udah husnuzon billah wa husnuzon bi ibadillah, berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa jadi berapa? Oh ya pilih. Jam 6 ya? Jam 6 cukup ya. Sebelum saya akhiri, kemarin saya sudah lihat sama Pak Abbas bahwa walaupun tidak tinggal di tempat kita, namun kita punya anak asuh, anak yatim dan du'afa. Jadi nggak yatim tok, ada du'afa. Kenapa? Karena saya habis ceramah santunan yatim di daerah Bojonggede, begitu pulang melihat anak kecil dituntun sama ibunya, adiknya digendong, dia nangis. Saya berhenti, saya kasih dia berkat. Bu, kenapa anaknya nangis? Dia mau jadi yatim Pak Ustaz, katanya. Lah kenapa mau jadi yatim? Ya, saya habis hadir acara santunan yatim. Anak saya lihat anak yatim dikasih tas, isinya pakaian, mau lebaran waktu itu kan. Ada uang 500.000, anak saya nangis, pengen jadi yatim, biar disantunin. Ya, nah itu bapaknya kemana? Bapaknya Pak Ustaz borok-borok kasih uang segitu. Kadang-kadang uang belanja aja kurang. Bukan dia nggak punya duit, hobinya mancing. Kalau buat mancing kan upahnya berapa duit? Ya, lo beli jorannya. Itu joran teman saya cerita ada yang 8 juta jorannya doang itu. Masya Allah. Jadi bela-belain mancing keluarga terlantar. Artinya apalagi di zaman seperti ini banyak orang-orang yang walaupun punya orang tua tapi putus sekolah. Ya kita masukkan ke dalam kalangan anak-anak asuh. Nah setiap tahun kita melakukan wisata religi. Tahun lalu kita di Cirebon, kemudian ke Pekalongan, lalu ke Uji. Tahun yang duluan kita Cirebon, Panjalu, Syabdul Muhid, Pamijahan. Ya, tahun ini nggak jauh-jauh kita ke Banten. Ya, saya Maulana Hasanuddin, saya Maulana Yusuf, lalu saya Maulana Mansur. Kemudian nanti ada di Labuan makam sebelum Pulau Cakir. Itu kita sudah nyewa armada bus 2. Ya, anak kita yang ikut ada 100 orang. Jadi satu bus anak yatim du'afa 50 sama ustadznya 5 orang. Dan itu nggak ada sponsor, nggak ada donatur yang tetap. Jadi saya yakin bahwa saya punya saudara seiman, seagama, yang ketika kita bicara begini, insya Allah tersentuh hatinya untuk ikut membantu. Ya, untuk armada kita sudah selesaikan 7 juta 2 bus, cuman yang kita lagi bingung nih untuk keperluan mereka nih. Maka dari itu lewat majelis ini saya mengajak kepada bapak-bapak, saudara-saudara, barangkali ada yang ingin memberikan kontribusi, ada yang ingin ikut berpartisipasi, kami persilahkan. Ya, saya udah bicara sama Pak Abbas, kata Pak Abbas silakan aja Ustaz. Nah, cuman caranya bagaimana? Apa sekarang? Apa bagaimana nih? Ya, apa saya tinggalkan nomor rekening di transfer apa sekarang pakai sotohan atau gimana? Ya itu nanti teknisnya kita serahkan aja sama Pak Abbas. Pak Abbas. Bukan sorban aja. Ya baik. Dikeliling aja ya. Sudah pakai ini. Analul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan pernah bisa mencapai puncak nilai kebajikan sebelum kamu menafkahkan sesuatu yang kamu suka. Ya, artinya kadang-kadang ada 50.000, ada 100.000, ada 5.000, kita ambil yang 5.000. Ya, padahal yang paling bagus yang kita paling suka. Yang paling suka yang mana? 100.000. Itu baru nilai kebaikannya luar biasa. Itu diantaranya, ya. Nah, ini saja sekedar apa yang dimudahkan oleh Allah untuk saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Khilafan, kesalahan, kealpaan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wallahul muwaffiq. Nanti doa Ustaz Nasir ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.